11 IPS 1? Oke, baik. Ibu buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kurang keras ya, kurang semangat. Sekali lagi mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Coba lihat kanan dan kiri kalian, ada yang berangkat hari ini atau semuanya berangkat? Ada yang berangkat. Siapa? Ada. Lagi. Oh, kira-kira ada yang tahu kenapa nggak berangkat hari ini? Nggak tahu. Oke, mungkin nanti bisa kasih tahu ke ibu ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini yang begitu panas ya, anak-anak semua, mungkin ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Silakan Mas Arya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Oke, Masya Allah sudah berdoa ya. Sudah siap untuk memulai pembelajaran ekonomi pada siang hari ini? Siap. Oke, siap ya. Nah, jadi anak-anak, di sini kan kelasnya Ibu Desti ya yang mengajar. Jadi, di kelas Ibu Desti ada beberapa peraturan. Yang pertama, jadi ketika Ibu Desti mengajar akan diberikan afirmasi positif yang dimana bisa meningkatkan motivasi belajar kalian. Nah, mungkin kita langsung coba aja ya. Nah, anak-anak silakan tangan kalian seperti ini. Ya. Letakkan di sebelah kiri kalian, kiri kalian. Ucapkan aku bisa. Aku bisa. Aku hebat. Aku hebat. Aku bisa hebat. Aku bisa hebat. Semangat ya. Puk 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 puk. Semangat ya. Puk 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 puk. Oke, ulangi ya, satu kali lagi ya. Tangan sebelah kanan. Satu kali lagi. Aku bisa. Aku bisa. Aku hebat. Aku hebat. Aku bisa hebat. Aku bisa hebat. Semangat ya. Semangat ya. Puk 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 puk. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Oke, baik. Karena kita sudah motivasi tadi, yang afirmasi positif itu peraturan yang pertama. Yang kedua, jadi ketika Ibu Desti mengajar, kalian akan dibagikan mengenai kartu keaktifan. Yang dimana kartu ini tuh bisa kalian tukar nanti di akhir untuk mendapatkan nilai atau hadiah yang kalian minta ke ibu, gitu. Jadi setiap kalian aktif di kelas, nanti kalian akan mendapatkan poin, di mana poinnya nanti bisa ditaruh di sini di bawah, dan itu bisa kalian tukarkan untuk poin keaktifan nilai ataupun hadiah apapun gitu. Setuju? Setuju. Oke, baik. Selanjutnya, ada yang ingat materi minggu lalu kita belajar apa? APBN. Oke, benar. Mbak Pria, silakan mendapatkan kartu keaktifan. Yes. Nah, jadi kita minggu lalu sudah belajar mengenai APBN. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Itu sudah siap semua? Siap. Kita next. Nah, jadi sebelum memasuki materi pada hari ini, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, apa sih anak-anak tujuan pembelajaran hari ini? Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis dan memahami pengertian anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi dan tujuan APBD. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan daerah. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis pengeluaran daerah. Kemudian mampu menganalisis mekanisme penyusunan APBD. Kemudian juga ada mampu menganalisis dampak APBD terhadap perekonomian gitu. Lumayan banyak ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini yang kita dapat. Kalian masih tetap semangat ya untuk pembelajaran hari ini?
Hanya Mbak Puja doang yang semangat. Kalian kasih semangat? Oke, semangat ya, karena siang hari ini tuh adalah hari yang cerah. Next. Oke, ada yang baik, ada yang tahu mengenai ini logo apa? Nah, ada yang tahu PDAM itu masuk ke apa? Masuk ke APBD gitu ya. Oke, lanjut. Oke, jadi kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Nah, ketentuan pretestnya adalah yang pertama, setiap anak akan dibagikan amplop permasalahan. Lihat anak-anak, pretest yang ibu bagikan hari ini adalah amplop permasalahan, di mana setiap anak itu akan mendapatkan amplop permasalahan dan ada soal yang berisi mengenai menjodohkan di dalamnya, gitu. Kemudian kalian akan dikasih waktu selama 2 menit untuk menjawab soal yang ada di amplop ini, gitu. Setuju untuk pretest hari ini? Baik, lanjut aja ya, langsung dibagikan untuk Mbak Lia, silakan. Di dalamnya sudah ada soal mengenai pretest hari ini. Silakan Mas Arya untuk bagikan ke. Baik, sambil kalian mengisi pretest ya, anak-anak itu sedikit cerita ya pada siang hari ini bahwa kalian tahu mengenai tadi kan ada PDAM ya. Nah, PDAM sendiri itu ternyata di Purwokerto ada loh anak-anak. Kalian kalau misalkan melihat di Gor Satria ya, Gor Satria itu ada PDAM gitu di dekat Gor Satria. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 2 menit dan sambil itu ibu juga sambil bercerita mengenai PDAM yang ada di Purwokerto. Nah, jadi kalian bisa menganalisis untuk soal-soalnya dan kemudian juga ternyata PDAM itu merupakan dana dari APBD loh anak-anak. Gimana kalau susah Mbak untuk belum? Baik. Oke, sambil mengisi pretest. Baik anak-anak, pretestnya bisa dilanjutkan nanti ya. Selanjutnya kita akan melihat video terlebih dahulu, video pembelajaran. Untuk pretestnya nanti dikumpulkan ya untuk selesai kelas. Silakan lihat video pembelajaran terlebih dahulu mengenai APBD. Apakah suaranya terdengar? Baik, tadi ternyata APBD itu berbeda ya dengan APBN. Kalian ada yang masih ingat dari videonya bahwa tadi dijelasin mengenai di dalam video APBD itu siapa yang bersangkutan? Ada yang ingat? Ya, DPRD berisi apa juga? Tadi dijelasin kan di video bahwa APBD itu berasal dari DPRD. Nah, siapa yang bersangkutan? Pihak-pihak yang bersangkutan. Ya, betul, gubernur terus Wali kota. Ya, betul. Kayak lanjut ya.
jelasin bahwa dana dari APBD itu ada PAD sama dana perimbangan dan juga ada dari pendapatan asli daerah lainnya. Nah, selanjutnya anak-anak di sini kita akan menjelaskan mengenai pengertian APBD. Nah, APBD sendiri adalah salah satu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, jadi seperti halnya dengan APBN, tapi beda lingkup. Kalau misalkan APBN itu untuk negara, kalau misalkan APBD itu untuk daerah gitu. Nah, dasar hukum dan penyelenggaraan keuangan daerah ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang pemerintah daerah. Nah, jadi untuk undang-undang itu tidak hanya di Undang-Undang 32, tapi masih banyak sekali peraturan daerah atau undang-undang yang membahas mengenai APBD itu. Nanti kalian bisa melihat di modul ajar yang Ibu bagikan. Next, kita akan belajar mengenai, tadi kan sudah pengertian. Ada pertanyaan dulu untuk pengertian? Semua paham? Paham ya? Oke. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi APBD. Nah, jadi fungsi APBD itu terdiri dari satu, ada fungsi otorisasi. Nah, fungsi otorisasi itu apa sih, Bu? Gitu. Jadi, fungsi otorisasi adalah anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Nah, jadi anggaran daerah itu menjadi salah satu dasar ketika suatu negara itu akan atau daerah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Bedanya kalau misalkan APBN itu di sebuah negara tadi, kalau misalkan APBD itu khusus dirancang untuk suatu daerah gitu. Selanjutnya ada fungsi perencanaan. Tadi ada fungsi otorisasi, sekarang ada fungsi perencanaan, bahwa anggaran daerah itu menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Selanjutnya ada fungsi pengawasan. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa fungsi pengawasan anggaran daerah itu menjadi salah satu pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan itu pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan gitu. Sampai sejauh ini paham ya mengenai fungsi? Mas Arya ngantuk atau gimana? Paham. Oke, baik. Selanjutnya ada fungsi alokasi. Nah, jadi APBD sendiri itu untuk membayar pengeluaran pemerintah di segala bidang sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada fungsi distribusi, di mana didistribusikan lagi ke masyarakat berupa subsidi, premi, dana pensiun. Selanjutnya ada fungsi stabilisasi. Jadi kebijakan ini juga bermakna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Oke, next. Tadi sudah pengertian, sekarang sudah fungsi tadi, sekarang adalah tujuan penyusunan APBD. Nah, jadi anak-anak perlu ketahui bahwa tujuan penyusunan APBD yaitu ada sebagai pedoman pendapatan dan pengeluaran belanja pemerintah daerah gitu. Kemudian yang kedua ada membantu pemerintah daerah menjalankan kebijakan fiskal. Ada yang tahu kebijakan fiskal itu apa? Ya, silakan Rani. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Wih, bisa sekali tangan. Silakan mendapatkan kartu keaktifan ya. Nanti bisa ditukar ya di akhir ya. Kemudian yang ketiga, menciptakan efisiensi keadilan penyediaan barang dan jasa. Nah, keempat, menentukan prioritas belanja pemerintah daerah. Kemudian yang kelima, meningkatkan transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat dan DPRD. Nah, jadi anak-anak, APBD sendiri itu kan merupakan bertujuan untuk meningkatkan transparansi. Nah, ketika kalian kurang percaya nih sama pemerintah daerah, kalian bisa melihat rancangan atau penyusunan APBD-nya gitu. Bisa dilihat di sini. Bertujuan untuk meningkatkan transparansi pemerintah daerah. Gitu ya. Paham ya untuk tujuan? Paham? Oke. Kemudian tujuan penyusunan APBD lainnya yaitu sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran daerah agar terjadinya keseimbangan yang dinamis. Oke, next. Oke, selanjutnya ada sumber penerimaan daerah. Nah, penerimaan daerah itu ada 3 loh anak-anak. Pertama kita akan membahas mengenai pendapatan asli daerah atau PAD. Dari anak-anak udah pada paham mengenai PAD? Atau pernah dengar nih PAD itu apa? Pernah?
Belum. Pernah ya? Oke, baik. Pak, pendapatan asli daerah itu yang pertama ada pajak daerah. Nah, jadi pendapatan asli daerah itu pengertiannya adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian juga pajak daerah itu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Nah, jadi kalau misalkan pajak daerah itu tentang iuran wajib gitu ya. Jadi setiap masyarakat itu pastinya akan membayar pajak. Nah, ini contohnya ya untuk pajak daerah. Bisa kelihatan ya anak-anak, ini untuk pajak daerah? Kelihatan ya? Kelihatan. Baik, selanjutnya yang kedua, tadi kan udah bahas nih pajak daerah. Yang kedua adalah retribusi daerah. Nah, jadi retribusi daerah adalah pungutan pemerintah daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan. Retribusi berhubungan dengan jasa timbal atau kontraprestasi yang diberikan secara langsung. Nah, bedanya dengan pajak daerah, tadi kan pajak kan iuran wajib kan. Kalau misalkan retribusi daerah, itu tuh kita iuran tapi kita menerima jasa tersebut. Kayak misal kalian tahu Taman TESDA? Tahu ya? Pasti kalian pernah kesana ya, yang terbaru itu yang bagus kan? Nah, itu kan kita dipungut parkir ya. Dipungut parkir ya. Maksudnya kita bayar parkir. Nah, parkir itu tuh termasuk ke dalam pendapatan asli daerah gitu. Oke, paham ya? Oke, next. Nah, tadi kan Ibu jelasin ya, pendapatan asli daerah itu terdiri dari Pungut parkir. pajak. Yang kedua, retribusi daerah. Yang ketiga adalah lain-lain PAD yang sah. Nah, jadi pengelolaan atau SDA atau sumber daya alam atau hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Nah, jadi anak-anak, pendapatan asli daerah atau asli daerah yang ketiga itu lain-lain PAD yang sah, itu jadi selain dari pajak dan retribusi. Nah, jadi terdiri dari pengelolaan SDA. Kalian tahu taman yang misal ada di daerah kalian itu dikembangkan sebagai kayak pariwisata gitu. Nah, itu dananya tuh masuk ke dalam pemerintah daerah. Nah, itu sebagai salah satu kekayaan dari pendapatan asli daerah tersebut, gitu ya. Kemudian ada pendapatan bunga, kemudian ada keuntungan, kemudian ada jasa giro, kemudian ada komisi, potongan, ataupun bentuk lain akibat dari penjualan. Oke, selanjutnya tadi masih ingat ya sumber penerimaan daerah itu tadi ada pendapatan asli daerah. Yang kedua ada dana perimbangan. Nah, jadi dana perimbangan sendiri itu adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN. Nah, perlu kalian ketahui bahwa APBN itu kan di suatu negara itu mentransfer ke sebuah daerah. Nah, jadi disebut namanya pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah gitu. Baik, yang pertama ada DBH atau dana bagi hasil. Ada yang tahu dana bagi hasil itu gimana maksudnya? Ibu kasih poin keaktifan lagi, kartu keaktifan yang belum mendapatkan. Kalau tidak ada, lanjut bahwa dana DBH atau dana bagi hasil itu bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Kemudian kedua ada dana alokasi umum. Nah, jadi anak-anak di sini bahwa DBH dana bagi hasil itu sebenarnya kayak ketika suatu negara itu mendapatkan pajak. Nah, itu dananya tuh nanti tuh dibagikan lewat dana bagi hasil DBH gitu. Baik ya, paham? Oke, selanjutnya dana alokasi umum DAU tadi sudah bahwa bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan. Nah, selanjutnya ada dana alokasi khusus atau DAK, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu kegiatan khusus gitu. Nah, teman-teman anak-anak perlu digarisbawahi bahwa dana alokasi khusus itu tuh memang untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Oke, mungkin kita SPD terlebih dahulu ya.
sebenarnya ini ada ice breaking kocok-kocok, tapi karena kita melihat waktu, mungkin ice breakingnya kalian tahu tepuk cinta? Oke, baik. Kita gini ya, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta besar, cinta. Oke, ulangi ya. Satu kali lagi, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta besar, cinta. Oke, semangat ya. Kita harus semangat lagi. Next. Oke, tadi sumber penerimaan daerah tadi kan ada lain-lain pendapatan ya. Baik, lain-lain pendapatan itu ada hibah, terus kemudian ada dana darurat, kemudian ada dana bagi hasil. Nah, jika kita rinci, sumber penerimaan daerah itu ada PAD, kemudian ada dana perimbangan, kemudian ada pendapatan lain-lain gitu. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis pengeluaran daerah. Nah, anak-anak, di sini pengeluaran daerah juga ada terdiri dari organisasi, merupakan suatu bentuk kesatuan penggunaan anggaran misalnya DPRD. Terus kemudian ada fusi yang termasuk dalam kategori fusi. Kemudian ada jenis belanja yang dimana belanja itu terdiri dari belanja pegawai, belanja pembangunan, belanja dinas dan seterusnya. Nah, kemudian belanja itu ada terdiri belanja rutin, kemudian ada belanja modal, kemudian ada belanja tidak terduga. Kemudian selanjutnya di sini ada mekanisme penyusunan APBD. Nah, jadi di dalam mekanisme di sini tuh terdiri dari pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah menyusun RAPBD dalam bentuk nota keuangan, kemudian diajukan kepada DPRD dan disidangkan bersama dengan Pemda. Kemudian apabila ditolak, itu APBD akan berjalan dengan tahun yang lalu. Kalau misalkan diterima, APBD itu dijalankan dan akan dibentuk sebagai perda atau peraturan daerah. Nah, kemudian dikembalikan lagi ke pemerintah daerah untuk dilaksanakan. Baik, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai mekanisme penyusunan APBD. Nah, jadi yang pertama itu ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam daerah seperti gubernur atau wali kota menyusun RAPD dalam bentuk nota keuangan. Kemudian diajukan kepada DPRD. Kemudian apabila ditolak, maka akan menggunakan APBD tahun lalu. Apabila diterima, maka akan menggunakan APBD tahun yang diterima dan dijalankan. Kemudian APBD akan dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk dijalankan. Begitu anak-anak. Jadi untuk mekanisme penyusunan APBD itu ada pemerintah daerah atau gubernur atau wali kota itu menyusun RAPD dalam bentuk nota keuangan, kemudian diajukan kepada DPRD. Kemudian apabila ditolak, itu akan menggunakan APBD tahun lalu. Kemudian kalau misalkan diterima, akan menggunakan APBD tahun yang sekarang yang diterima, kemudian dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah untuk dijalankan. Itu ya untuk mekanismenya. Kemudian dampak pengaruh APBD terhadap perekonomian itu ada APBD digunakan untuk memperbaiki, menjaga stabilan ekonomi daerah. Nah, kemudian yang kedua, APBD diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat. APBD mampu memberi pengaruh dan sampai yang dapat memperluas kesempatan kerja masyarakat. Jadi banyak sekali anak-anak bahwa pengaruh APBD terhadap perekonomian. Nah, selanjutnya ini ada contoh APBD. Bisa kita lihat ya bahwa di sini ada pendapatan asli daerah, kemudian ada pendapatan transfer, kemudian ada pengeluaran dari daerah melalui belanja operasi. Nah, ini contohnya dari daerah Kota Semarang gitu. Baik, ini daftar nama kelompok.
silakan kalian untuk berkelompok sesuai dengan yang di depan. Ini untuk lembar LKPD-nya. Baik, jadi untuk LKPD tersebut nanti kalian bisa kerjakan bersama dan nanti dipresentasikan. Oke, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ada yang kesusahan? Baik, silakan untuk presentasi. Bos. Ya satu. Oke, silakan kembali untuk presentasi mengenai. Ayo. Ya, boleh silakan Mas Arya. Kelompok lain terlebih dahulu. Baik. Profil kota Bahagia. Kota Bahagia adalah sebuah kota metropolitan dengan penduduk sekitar 1,5 juta jiwa. Kota ini merupakan pusat perdagangan dan jasa di wilayahnya. Namun, kota ini menghadapi beberapa masalah utama. Baik, terima kasih Mas Adel untuk jawabannya. Silakan untuk berduduk kembali. Nah, jadi anak-anak, kalau misalkan kalian belum selesai, bisa dilanjutkan nanti di rumah ya. Oke, selanjutnya ini ada post test ya. Silakan untuk di-scan post testnya. Baik, bisa dilihat di link juga yang Ibu bagikan. Nah, jadi selanjutnya rencana pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai kebijakan moneter, kebijakan fiskal. Jadi siap-siap ya anak-anak untuk membawa buku paket kalian di minggu depan. Kita akan belajar mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, tadi kan ada kerja kelompok ya. Nah, kalian bisa scan atau bisa link penilaian rekan kelompok kalian. Baik. Sudah di-share semuanya ya di grup. Kemudian kesimpulan, ada yang mau menyimpulkan? Oke, baik, silakan Mbak Pinkan untuk menyimpulkan kesimpulan. Silakan aja membaca aja. Kesimpulannya, APBD adalah salah satu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Fungsi dari APBD meliputi fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. APBD bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan proyek dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, dan yang terakhir pendapatan lain-lain, misalnya hibah dan dana darurat. Baik, terima kasih Mbak Pinkan sudah menyimpulkan, mendapatkan poin keaktifan. Nah, jadi selanjutnya sudah sesi kita belajar pada siang hari ini. Terima kasih anak-anak, dan silakan untuk tadi kan kita diawali dengan berdoa ya. Mungkin diakhiri juga dengan berdoa karena semoga ilmu yang Ibu sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, silakan Mas Arya untuk dipimpin berdoa lagi. Baik. Berdoa. Alhamdulillah sudah selesai ya materi hari ini. Semoga tadi beberapa materi sudah disampaikan dan bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih, jumpa lagi untuk minggu selanjutnya. Terima kasih anak-anak yang sudah berpartisipasi aktif pada kegiatan pembelajaran hari ini. Dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.